Shalom, orang-orang terbahagia di dunia. Full Gospel Businessman Fellowship International atau FGB MFI adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Demos Sakarian pada tahun 1952 untuk menjangkau orang-orang agar kembali kepada keluarga, bisnis, karir, dan Tuhan. Ladies and gentlemen, nothing could give me greater pleasure than to be able to pay tribute to you, the members of the Full Gospel Businessmen's Fellowship. You have become the largest layman's organization in the world. I want you to know how much we really appreciate you. You're very special because the work that you're doing in the chapter, the testimonies you're giving. I'm Mario Garcia Olvera. I'm the International President of the Full Gospel Businessmen Fellowship International. As a businessman, I have a lot of good things around my life right now. I'm trying to share that with you, and I want to welcome you to the fellowship and ask you to be part of this great fellowship. FGB MFI Indonesia dimulai tahun 1976 dan berkembang hingga berbagai kota di Indonesia dan telah banyak memberkati keluarga. Saya Ardian Kristanto menyambut kedatangan Anda di dalam wadah ini. Anda akan bertemu dengan begitu banyak para pengusaha di Indonesia yang memiliki integritas yang tinggi. Kiranya melalui wadah ini, kehidupan Anda, kehidupan keluarga, bisnis, dan pelayanan Anda bisa menjadi berkat bagi begitu banyak orang yang membutuhkan. Ladies of the Fellowship adalah wadah kaum wanita di bawah naungan FGB MFI. Ayo para FGB Men, ajak istrimu untuk bergabung bersama-sama di wadah Ladies of the Fellowship atau LOF. Di wadah ini kita seperti masuk ke dalam sebuah bengkel. Kita di dalam dipoles, diperbaiki, dipulihkan sehingga ketika kita siap untuk pergi, siap untuk melayani, dan siap memberi dampak bagi bangsa dan negara ini. FGB MFI merupakan organisasi yang sangat tepat buat kita semua para pengusaha muda. Baik Anda yang datang dari kalangan profesional maupun entrepreneur, dengan memiliki lebih dari 8.000 member pengusaha di seluruh Indonesia maupun 80.000 para pengusaha member yang tersebar di lebih dari 130 negara di seluruh dunia. Anda dapat memperluas network Anda di dalam dunia bisnis melalui wadah ini. Menampingi perjalanan organisasi ini dengan kesaksian pria-pria dan wanita yang memberikan inspirasi bagi kehidupan masa kini. Di MFI Indonesia berpartner dengan pertama Palang Merah Indonesia mengadakan donor darah secara rutin. Kedua, Tagana untuk bantuan bencana alam. Ketiga, Jaringan Doa Nasional mendoakan bangsa dan negara tercinta Indonesia agar damai dan sejahtera. Keempat, Universitas Ciputra dalam menyelenggarakan mini MBA bagi pengusaha muda. Kelima, Family First untuk seminar keluarga. Keenam, CGN TV dalam rangka peningkatan kemampuan di dalam media elektronik, televisi, dan video. Informasi selengkapnya kunjungi website kami.
dalam bentuk video singkat tentang visi misi wadah kita yang kita kenal dengan Full Gospel Businessman Fellowship International atau yang disingkat dengan FGBMFI. Teman dari multimedia akan memberikan video singkat tentang visi misi wadah kita. Silakan teman-teman sekalian menyimak. Tuhan memberkati kita. Shalom, orang-orang terbahagia di dunia. Full Gospel Businessman Fellowship International atau FGB MFI adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Demos Sakarian pada tahun 1952 untuk menjangkau orang-orang agar kembali kepada keluarga, bisnis, karir, dan Tuhan. Ladies and gentlemen, nothing could give me greater pleasure than to be able to pay tribute to you, the members of the Full Gospel Businessmen's Fellowship. You have become the largest layman's organization in the world. I want you to know how much we really appreciate you. You're very special because the work that you're doing in the chapter, the testimonies you're giving. I'm Mario Garcia Olvera. I'm the International President of the Full Gospel Businessmen Fellowship International. As a businessman, I have a lot of good things around my life right now. I'm trying to share that with you, and I want to welcome you to the fellowship and ask you to be part of this great fellowship. FGB MFI Indonesia dimulai tahun 1976 dan berkembang hingga berbagai kota di Indonesia dan telah banyak memberkati keluarga. Saya Arden Tristanto menyambut kedatangan Anda di dalam wadah ini. Anda akan bertemu dengan begitu banyak para pengusaha di Indonesia yang memiliki integritas yang tinggi. Kiranya melalui wadah ini, kehidupan Anda, kehidupan keluarga, bisnis, dan pelayanan Anda bisa menjadi berkat bagi begitu banyak orang yang membutuhkan. Ladies of the Fellowship adalah wadah kaum wanita di bawah naungan FGB MFI. Ayo para FGB Men, ajak istrimu untuk bergabung bersama-sama di wadah Ladies of the Fellowship atau LOF. Di wadah ini kita seperti masuk ke dalam sebuah bengkel. Kita di dalam dipoles, diperbaiki, dipulihkan sehingga ketika kita siap untuk pergi, siap untuk melayani, dan siap memberi dampak bagi bangsa dan negara ini. FGBMFI merupakan organisasi yang sangat tepat buat kita semua para pengusaha muda. Baik Anda yang datang dari kalangan profesional maupun entrepreneur, dengan memiliki lebih dari 8.000 member pengusaha di seluruh Indonesia maupun 80.000 para pengusaha member yang tersebar di lebih dari 130 negara di seluruh dunia. Anda dapat memperluas network Anda di dalam dunia bisnis melalui wadah ini. Menampingi perjalanan organisasi ini dengan kesaksian pria-pria dan wanita yang memberikan inspirasi bagi kehidupan masa kini. Di MFI Indonesia berpartner dengan pertama Palang Indonesia mengadakan donor darah secara rutin. Kedua, Tagana untuk bantuan bencana alam. Ketiga, Jaringan Doa Nasional mendoakan bangsa dan negara tercinta Indonesia agar damai dan sejahtera. Keempat, Universitas Ciputra dalam menyelenggarakan mini MBA bagi pengusaha muda. Kelima, Family First untuk seminar keluarga. Keenam, CGN TV dalam rangka peningkatan kemampuan di dalam media elektronik, televisi, dan video.
selengkapnya, kunjungi website kami. Baik, demikianlah tadi kita telah saksikan bersama-sama video singkat tentang visi misi wadah FGB Men, wadah di mana kita berada saat ini. FGB MFI Indonesia adalah wadah di mana kita berada terdiri dari para pengusaha dan profesional interdenominasi. Kita tidak bicara tentang sebuah doktrin, kita hanya membicarakan sebuah tentang perubahan hidup yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan, dan kita lakukan kembali untuk kemuliaan Tuhan. Nah, malam hari ini, saya ingin mencairkan suasana kita dimanapun kita berada. Wadah kita ini mengenal sebuah slogan, moto yang kita selalu elulukan. Apabila kita menyatakan FGB Men, semua kita membalas dengan sambutan, be strong in the Lord. Demikian sebaliknya ketika saya menyampaikan be strong in the Lord, kita semua membalas dengan FGB Men. Boleh admin membuka kita semua dulu suaranya? Saya mau tes. 3, 2, 1. FGB Men. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB Men. Kembali lagi. FGB Men. Be strong in the Lord. Strong in the Lord. FGB Men. Yes. Kita berikan tepuk tangan pujian bagi Tuhan kita Yesus. Baik teman-teman sekalian, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa wadah kita ini bukan bicara tentang sebuah wadah yang kelihatannya hanya bergengsi saja, tetapi wadah ini adalah wadah menghidupi kebenaran, dan di mana kita menghidupi kebenaran itu ada sebuah perubahan. Salah satu kekuatan di wadah ini adalah kita bersaksi terhadap apa yang kita sudah lakukan dan alami bersama-sama dengan Tuhan. Dan perubahan itu yang kita akan sharekan, dan itu sangat memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, malam hari ini ada dua pribadi yang luar biasa, yang hebat, yang mereka juga mengalami perubahan bersama-sama dengan Tuhan dan melalui wadah ini. Dan yang pertama saya akan mempersilakan kepada Bapak Chris yang berdomisili di Samarinda sebagai pengusaha tempat. Beliau akan menceritakan begitu banyak kesaksian, tapi saya percaya hari ini dia akan memberikan sebagian dari kesaksian yang sangat akan memberkati kita semua. Percaya kita semua mendengar. Siap mendengarkan, amin? Ya, kepada Bapak Chris, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, malam semua. Selamat malam. Selamat. Terima kasih, Awas sudah memberikan kesempatan. Ya, luar biasa ya. Walaupun sedikit kita tetap semangat ya. Saya senang ada di wadah FGB MFI ini karena ternyata kita sebagai businessman, kita juga melayani Tuhan bisa sungguh-sungguh ya. Saya pernah bicara ya dengan seorang hamba Tuhan yang sudah senior. Beliau ngomong begini, saya nggak mau jadi pengusaha karena kotor katanya mainnya. Makanya saya melayani Tuhan saja. Saya bilang belum tahu dia rupanya. Jadi apa ya? Dia memberikan alasan dia untuk melayani Tuhan karena dia nggak mau jadi pengusaha, nggak mau bekerja di sekulerisme karena katanya kotor gitu. Ya, saya bilang belum tahu dia ya, tapi saya tidak berdebat ya. Ya. Sejak saya gabung dengan Full Gospel ini, saya banyak bertemu dengan mentor-mentor ya. Mereka tuh banyak mementori juga kesaksian hidup mereka, bagaimana mereka menjalankan usaha. Ternyata sejalan dengan firman. Bisa ternyata. Hari Minggu A, Senin sampai Sabtu juga A, ternyata bisa. Nah, dari itu saya mulai melihatlah
Karena yang mereka bicarakan kan bukan teori, memang mereka praktek kan, praktek dan berhasil. Saya mulailah, ya, jadi waktu-waktu awal saya berbisnis, saya udah anak Tuhan, memang ada kotor-kotornya saya, karena seperti biasa lah kata orang itu kan, jangan terlalu apa ya jangan terlalu kayak malaikat, tapi ternyata setelah masuk di organisasi ini nggak bisa. Dan ternyata saya mau lakukan itu, ternyata tambah bagus, bisnis saya tambah bagus gitu loh. Dan kelihatan benar di era-era pandemi ini saya hampir tidak begitu berasa gitu loh. Tidak begitu berasa karena di samping Tuhan memberkati ya kerjaan saya, dampak kita juga bekerja bersih itu orang percaya sama kita kan. Jadi yang mereka cari itu adalah satu kepercayaan, apalagi di bidang spare part seperti kita nih ya. Itu bagian dalam mesin itu sangat riskan sekali kalau mereka nggak percaya. Jadi boleh dikata bagi customer saya yang selangganan saya yang betul-betul sudah langganan, harga itu nomor 2. Mereka nggak lihat harga. Karena mereka percaya kalau saya ngomong barang ini asli, barangnya asli. Saya ngomong ini tidak asli. Jadi mereka ya percaya, tinggal pilihan dari mereka kan. Ya puji Tuhan sedikit itu ya. Ya saya kenal Tuhan Yesus itu sejak saya kuliah di Jakarta ya. Beberapa waktu lalu saya mendengar kesaksiannya. Saya lihat YouTube ya Pak Saifuddin Ibrahim ya. Dia bilang bahwa percaya Tuhan Yesus itu adalah satu anugerah. Wah, saya setuju banget ya. Percaya Tuhan Yesus itu satu anugerah katanya. Jadi waktu itu ceritanya anaknya itu Saddam Hussein ini yang belum terima Tuhan Yesus, datang ke rumah masih ngajak bapaknya untuk bertobat. Bapaknya cerita, nggak bisa nih. Percaya Tuhan Yesus satu anugerah betul. Percaya Tuhan Yesus satu anugerah betul. Jadi saya sendiri latar belakangnya keluarga saya boleh dibilang kalau bapak itu Konghucu yang sudah terima Tuhan Yesus tuh nenek saya itu Katolik. Dia suka sekali berdoa. Jadi kalau hari Natal saya ke gereja, hari Waisak saya ke vihara. Karena keluarga besar saya tuh punya vihara besar di Bangka ya. Saya kan orang Bangka ya. Dekat rumah. Jadi saya kecil-kecil ya sering main di vihara itu. Mereka kan nanam banyak pohon buat sembayang yang digugur deh. Jadi kerjaan saya kita kecil itu bantuin nyiapin sembahyangnya mereka. Main sama Shaolin itu biasa ya, main bulu tangkis lah itu lah. Nah yang lucunya saya waktu di sekolah, waktu dari SD ya, kan dikasih kebebasan, ada pilihan kan, pilihan buat memilih agama apa yang mau ikuti kan di sekolah. Saya pilihnya Islam. dari SD naik ke SMP. Islam juga saya ambil. Dan nilainya bagus. Naik sampai SEMEA. Sama, nyambung tetap kan. Karena saya udah mulai tertarik ke situ. Banyak teman waktu itu ya, yang kan di sekolah itu ada juga pasti yang Kristen, yang mereka punya persekutuan ya, saya ngajak, tapi saya nggak tertarik sama sekali. Saya ya itu Buddha, saya ada tertarik sama kita Buddha ya, karena kedekatan keluarga. Nah saya itu concernnya di Islam gitu ya, hampir saya jadi Muslim karena beberapa teman saya itu akhirnya mereka convert ya. Nah ya itu saya juga heran bisa akhirnya dari waktu saya pindah ke Jakarta merantau
diajak teman waktu di kos-kosan ke gereja. Akhirnya saya mulai tertarik dengan Tuhan Yesus. Makanya saya bilang kenal Tuhan Yesus itu satu anugerah. Makanya hari-hari ini pun hidup saya itu boleh dibilang kalau saya bisa menjalaninya. Sampai detik ini tuh anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan belaka. Jadi waktu saya kuliah pun gitu ya, saya kan akhirnya kuliah dibantu oleh yayasan Katolik ya, karena nggak mampu ya dibantu. Nah, semester kedua orang tua saya itu sudah nggak mampu ngirim uang lagi. Dan waktu itu uang yang dikirim pun waktu itu sangat mepet ya. Saya masih ingat cuma dikasih ya cuma berapa puluh ribu lah ya. Jadi saya ingat waktu saya kos-kosan di Jakarta itu makan saya itu ya ini sudah saya alami ya. Jadi makannya hari-hari itu Indomie, itu pun satu hari itu satu bungkus. Saking melarat. Jadi semester saya dibantu oleh koko saya yang kerja, juga dia bantu. Nah, semester kedua orang tua bilang nggak bisa bantu. Udah, saya bingung. Tapi inilah anugerah Tuhan. Saya udah kenal Tuhan waktu itu ya. Saya berdoa, itu jawaban ada di situ. Saya udah mulai punya pengharapan Tuhan. Saya berdoa, nggak pakai lama loh. Nggak pakai lama tuh jaraknya seminggu. Seminggu teman kuliah saya itu nawarin, kamu mau nggak kerja? Nggak usah dites, langsung masuk. Wah, saya bilang, wah puji Tuhan, luar biasa banget gitu loh. Ya itu banyak sekali perjalanan saya ya yang saya mau ceritakan. Banyak kesaksian, banyak panjangnya, tapi waktu terbatas ya. Seperti saya waktu pernah ceritakan teman-teman kan, saya mau merit, nggak punya uang, sudah booking gedung, sudah bayar segala macam DP-nya, dan waktu mau melunasi bingung pakai apa ini. Lah itulah namanya anugerah Tuhan, tiba-tiba kantor saya tuh buka pinjaman lunak untuk karyawan, saya ambil untuk bayar biaya pernikahan. Setelah selesai resepsi, saya dapat angpau, uangnya ternyata cukup untuk bayar. Boleh dibilang lebih sedikit saya lunasi langsung. Ya puji Tuhan lah ya. Sampai sekarang saya betul-betul bisa, saya betul-betul hidup saya ini tergantung oleh belas kasihan Tuhan. Ya, baru-baru kesaksian nih ya, itu kan lama ya, sekarang yang baru ini, waktu itu lagi sepi karena COVID ini ya. Jadi saya berpikir lah gimana ya cara saya untuk mendapatkan uang, karena saya juga ada cicilan di bank itu ya. Saya mulailah data barang-barang saya kan, yang barang-barang yang tidak keluar ini, track roller, saya bilang saya mau habisin ini, saya mau jual, yang penting saya dapat duit gitu loh. Saya ada tekad, ya sudahlah kalau nggak bisa untung, yang penting saya nggak rugi, saya jual modal. Selesai saya data itu, ada tiba-tiba ada yang nyari, teman ada yang nyari. Halo Chris, saya butuh track roller. Ada kok. Hitung berapa biji, saya ambil semua. Baru selesai di data. Ya sudah keluar tuh barang. Itulah cara kerja Tuhan itu ya. Betul-betul Tuhan tuh baik. Ya sampai sekarang lah saya merasa hidup saya ini belas kasihan. Kalau nggak ada Tuhan, saya nggak tahu saya gimana. Terima kasih teman-teman, maaf kelamaan ya. Puji Tuhan. Semoga jadi berkat. Wow, luar biasa. Pak Kris, saya kenal Pak Kris ini lebih dari 5 tahun, baru saya mendengarkan kesaksian yang begitu komplit malam ini. Saya percaya teman-teman semua setuju kita diberkati lewat kesaksian ini. Amin. Nah, yang tidak kalah akan memberkati kita hari ini juga ada kesaksian dari seorang anak Tuhan, cinta Tuhan, menjabat sebagai advisor FGB Regional Kaltim Tara, Pak Indra Tanwijaya, pengusaha alat-alat safety Balikpapan.
Kepada Bapak waktu dan tempat saya persilakan Pak Indra. Oke, thank you Pak Yefna. Ya. Terima kasih teman-teman semua. Shalom. Wah, luar biasa kesaksian Pak Kris. Ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, ya ini janji firman bahwa kita akan diangkat jadi kepala, ya kita diangkat bukan jadi ekor. Ya Tuhan akan pelihara kita terus, Tuhan akan jaga kita terus. Itu sudah saya alamin ya dari awal. Nah ini ada kesaksian ya, ada kesaksian baru ya. Itu saya juga bingung ini mau kesaksian saya atau anak saya. Ya ini bukan suatu kebetulan. Jadi anak saya itu tahun 2018 di tanggal 22 Februari itu diterima dikerja di suatu perusahaan startup. Ya. Kemudian di tahun 2020 dia terpaksa diberhentikan di bulan Maret, kalau nggak salah Maret atau April deh, lupa, karena pandemi. Ya, di situ kami sebagai orang tua ya, papa dan mama, saya dan istri saya selalu mendoakan. Anak saya ini hobinya main game. Jadi kalau malam itu dia main game jam 2, jam 3 malam. Kalau pagi dia bangunnya jam 10, jam 11. Jujur secara manusia saya agak marah. Kenapa? Kamu mau jadi apa? Tapi saya nggak pernah terlontar kata-kata itu. Karena apa? Sesuai firman Tuhan, kata-kata yang kita ucapkan itu penuh kuasa. Jadi kita benar-benar harus hati-hati. Ya. Dengan full gospel ini, ya kita dibina juga, kita diajarkan juga cara kita berdoa, kita saling mendoakan, ya, untuk supaya apa? Demi kebahagiaan kepada kehidupan kita, baik kita pribadi, istri dan anak-anak kita. Ya, setelah itu kita doakan terus ya, doakan terus ya. Anak saya ini sampai dia ikutin yang namanya NH4 ya. Jadi dia itu fasih sekali di bahasa Jepang. Dia nggak pernah ngeles, tapi dia fasih sekali sampai dia ikut ujian NH4. Itu sebenarnya sudah layak untuk diterima bekerja di Jepang. Tapi dia ngotot. Pak, aku nggak mau, aku tetap mau kerja di Jepang. Jadi dia udah interview segala macam, tetap mental terus perusahaan gede di Jepang, ya perusahaan yang ya saya nggak tahu ya, di interview pakai bahasa Jepang. Satu kali saya bilang waktu tahun lalu pas Natal saya selalu pulang ke Jakarta, saya bilang sama anak saya, saya manggilnya Koko karena dia anak laki pertama. Ya anak saya pertama cewek, dia udah kerja juga. Yang kedua, saya panggil Koko, yang ketiga juga udah kerja juga. Saya bilang, cobalah, saya bilang gitu. Menyerah, saya bilang gitu. Karena apa? Tuhan kalau kita bilang menyerah, dia pasti akan jawab. Saya bilang sama anak saya begitu. Anak saya cuma bilang, Pak, Tuhan tahu hati kita. Betul, setuju sekali. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tapi alangkah baiknya kita ucapkan dengan kata-kata. Ingat nggak? Kita diajarkan kalau kita baca firman Tuhan, jangan dalam hati, harus bersuara. Supaya apa? Supaya iblis yang mendengar itu gemetar dia. Akhirnya dia mikir panjang. Cobalah, bilang gitu. Lamar di Indonesia dulu, di lokal dulu, saya bilang gitu. Pasti Tuhan buka jalan, saya bilang. Terus saya bacakan apa yang di Wahyu 3 ayat 8. Ya saya bilang sama dia, kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada satupun yang menutupnya. Ya, saya bilang gitu. Nah, Koko cobalah di Indonesia. Terus di Januari dia baru apply. Ya. Pada saat dia di-apply itu, apply di satu perusahaan yang ada kaitannya dengan dengan IT, ya. Hanya 2 kali interview dia langsung diterima. Saya cuman langsung bersyukur, saya bilang, saya bersujud sama Tuhan, Tuhan terima kasih, saya bilang gitu. Ya. Inti daripada ini adalah apa? Kalau kita ada masalah, apapun, saya bilang gitu. Kalau kita ngomong kepada Tuhan, Tuhan buka jalan. Karena apa? Kalau kita nyerah, Tuhan saya nyerah. Tuhan buka jalan. Ya, ini terjadi pada saya dulu tahun 2011. Pada saat itu saya ngotot, saya bisnis sendiri, gagal saya. Ya, gagal. Tapi pada saat itu saya nyerah, saya bilang Tuhan saya nyerah, saya bilang gitu. Sambil makan siang di mobil, ya, saya nangis, Tuhan saya nyerah, saya mau kerja lagi. Pada saat itu usia saya 51 tahun. Ya, pada saat itu langsung begitu saya selesai makan, Tuhan kasih hikmat,
Tuhan suruh saya telepon ke satu orang, saya telepon, Hen, gue mau kerja lagi. Iya dong bos, gitu dong bos. Lu kesini besok. Wah, udah langsung gitu. Langsung diterima tanpa itu. Padahal saat itu usia saya 51. Ya. Nah, saya ceritakan gitu ke anak saya bilang, ke anak saya, iya deh Pak, coba deh Pak. Cobalah saya bilang gitu. Jadi ya iblis membayang-bayangin supaya kita mengeluarkan kata-kata yang nggak sesuai gitu loh. Mau jadi apa kamu? Tidur jam 2 malam, 3 malam, bangun jam 10, jam 11 siang, rezeki dipatok ayam. Coba kalau keluar kata-kata seperti itu, langsung ditangkap sama si bolis. Ya, tapi tetap kita bertahan, kita bilang Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Baik. Hanya Tuhan yang bisa membuka pintu sama kamu kokoh gitu. Sampai hari ini tadi saya telepon istri saya, iya, dia juga mikir katanya kok bingung ya. Diterima kerja di tempat yang sekarang ini, ya tadi pada bilang pinjol. Nah, kebetulan dia memang pinjol. Tahu nggak omsetnya berapa? Tahu nggak? Saya kaget, saya tercengang-cengang, saya jujur aja. 10 T, Pak. Gila, saya bilang. Saya nggak berani nanya karena itu kan rahasia. Ya, cuman saya lihat di web, gede banget nih perusahaan gitu loh. Sampai dia ada beberapa founder ya. Salah satunya ya pernah meeting dengan anak saya yang kerja di BCA. Ya, dia pernah meeting. Wah, itu pernah tuh si presidennya dulu waktu itu meeting sama aku 2 minggu yang lalu ngulang gitu. Dia approve ya, dia approve. Ya kita guyon kan, dia approve, orang bagus kok gitu bla 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 gitu lah. Nah, dari situ saya lihat bahwa ya Tuhan tuh jaga kita. Selama kita percaya, Tuhan jaga. Begitu juga kan dengan keadaan saya seperti ini ya. Ini saya bukan bangga, bukan sok, bukan apa. Hari ini, tahun ini usia saya 61 tahun. Saya masih dikasih kepercayaan untuk bekerja di sini yang seperti tadi Pak Yefta sampaikan. Coba. Kalau orang lain mungkin 58, 59 udahlah pensiun aja lah, udah nggak capable lah. Tapi puji Tuhan gitu loh. Nah, kekuatan saya di mana? Doa. Jadi saya pernah sharing waktu itu ya Pak Kris ya ke customer, Tuhan Yesus biar kau kirimkan kepada kami customer-mu dari utara, barat, selatan, timur, kirimkan Tuhan. Tuhan kirim. Sehingga apa? Ya di masa pandemi ini omset kita ya seperti yang Pak Kris sampaikan tadi bahwa kita anak Tuhan. Ya, nggak melulu jeblok, nggak bikin malu lah gitu loh. Ya Tuhan nggak akan pernah mempermalukan anak-anaknya selama kita taat sama Dia. Ya, begitu juga dengan kita hubungan dengan di Full Gospel ini supaya teman-teman yang baru ya. Kita di sini yang seperti Pak Yafta sampaikan tadi bahwa kita ini adalah para profesional, para pengusaha ya, yang berjalan bersama Tuhan ya, berjalan mengikuti arahan dan hikmat daripada Tuhan dalam berbisnis. Ya seperti Pak Kris katakan tadi, ya memang nggak 100%. Ya, nggak ada yang 100% itu suci, itu nggak ada. Ya, kalau ada tolong kasih tahu siapa orangnya. Bukan saya sok atau nggak ada. Tapi selama kita mengikuti ya firman Tuhan, ya Tuhan pasti jaga. Tuhan pasti pelihara kita. Ya, barusan saya baca berita, ya, di mana Pak Jokowi memecat satu orang pejabat Pertamina, ya saya nggak sebutin, nggak tahu ya tadi baru baca, di belakang nama depannya ada ius-iusnya, sudah bisa tebak kalian semua teman-teman kan, ya kan, coba, ini apa gitu loh, kurang apa sih gitu loh, ya kan, nah kita di Full Gospel ini untuk mengingatkan kita. Ya, supaya kita tuh berjalan sesuai dengan arahan firman Tuhan. Begitu ada belok-belok, lurus. Ya. Begitu ada menyimpang ke kiri, ke kanan, lurus. Ya, memang ya dalam menjalani ini semua nggak semudah kita membalik telapak tangan. Tapi percaya, janji firman Tuhan, ya Tuhan akan angkat kita jadi kepala dan bukan ekor. Itu firman Tuhan ya. Jadi Amen. Bukan akal-akalan. Itu bukan kata Indra. Firman Tuhan itu pegang. Ya.
pasti ya, pasti yakin ya Tuhan buka jalan. Tinggal soal waktunya. Ya, kalau lihat dari anak saya tadi dari bulan Maret kena pengurangan, perusahaannya masih ada. Sampai sekarang masih ada perusahaan dari Filipina ya. Dari Filipina dia masih buka karena dia sebagai kliennya dari beberapa perusahaan-perusahaan besar. Ya, saya coba bilang sama anak saya, kalau kamu dipanggil lagi mau, ya lihat-lihat dulu Pak. Tapi ya Tuhan arahkan yang lain. Gitu. Dia ngotot, dia mau kerja di Jepang. Saya bilang udah terima Indonesia dulu. Iya Pak. Jadi ada 6 perusahaan di Jepang itu megang dia. Bukan megang, maksudnya interview gagal. Ya mungkin Tuhan nggak izinkan. Ya nyerah. Ya deh Pak, aku nyerah deh Pak. Ya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya nyerah, saya mau kerja di Indonesia. Begitu dia ngomong begitu, dia lempar CV-nya, ya 2 minggu kemudian dapat panggilan. Ya, panggilan pun dari Zoom. Ya, jadi meetingnya, interviewnya dengan Zoom juga. Di approve-nya, diterimanya dengan Zoom juga. Ya. Di surat penerimaan kerjanya pun di email. Ya. Pada saat pengambilan laptop aja dia harus datang ke kantor. Itu pun ya puji Tuhan waktu saya di Jakarta saya anterin ke kantornya. Yuk ke sana, yuk Papa anterin. Seneng dia. Saya cuma bilang ingat ya, kalau Tuhan sudah buka jalan, sudah buka pintu, tidak ada satupun yang nutup. Ya, tapi kalau Tuhan sudah nutup, tidak ada satupun yang bisa buka. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kita bersama-sama dalam wadah FGB MFI ini, ya kita saling menguatkan, kita saling mendoakan, supaya apa? Supaya Tuhan buka jalan. Jangan pernah sekali-sekali paksa Tuhan. Tuhan harus begini, Tuhan harus begini. Nggak bisa. Tuhan nggak bisa dipaksa. Ya. Biarlah waktunya Tuhan. Itu akan indah pada waktunya. Semua sesuai firman Tuhan. Begitu Pak Yefta. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Wow, dahsyat sekali Pak Indra. Yang tidak kalah keren, tidak kalah dahsyat tadi dari kesaksian Pak Kris. Mengingatkan kembali kepada kita semua yang hadir untuk tetap bereaksi benar di dalam situasi kondisi apapun. Dan bergantung penuh kepada Tuhan. Itu merupakan kunci tadi ya. Pak Indra boleh meraih segala kemenangan demi kemenangan. Dan tibalah saatnya malam hari ini kita sampai pada acara puncak yang kita tunggu bersama. Kita akan mendengarkan sharing hidup dan nilai yang akan disampaikan oleh seorang anak Tuhan yang dahsyat, luar biasa, Bapak Vincent Jaya Saputra yang hadir bersama-sama dengan kita malam ini di tengah kepadatan kesibukan. Karena walk the talk, meneladani Tuhan, menyempatkan waktu untuk menyambangi kita ada 25 orang yang ada di regional Kaltim-Tara. Beliau akan mengangkat sebagaimana player yang Bapak-Bapak, teman-teman sekalian terima, transforming the company into a world-class player. Beliau adalah, kalau saya lihat biografi beliau dan jabatan-jabatannya ini hampir 1 buku, tapi saya bacakan aja sebagian kecilnya. Beliau seorang wakil direktur dari PT BNM Stanley Steel. Kalau saya salah tolong diralat Pak ya. Beliau juga seorang pendiri Indonesia School of Entrepreneur dan juga pendiri dari Fintech Uangmi. Dengan tidak berlama-lama, saya mengundang dengan kasih dan segala hormat kepada Bapak Vincent Jaya Saputra. Waktu dan tempat kami persilakan. Bolehkah kita berikan tepuk tangan melalui virtual kita bersama-sama teman-teman sekalian? Silakan Pak. Terima kasih Pak Yefta, luar biasa. Saya tadi saya cuma mau cerita sebenarnya. Saya sebenarnya hari ini nggak akan khotbah panjang-panjang. Saya nggak akan sharing firman Tuhan. Tapi saya akan cerita mengenai pengalaman hidup saya, terutama waktu dalam memimpin BNM Stanley Steel ya. Sebelumnya kita doa dulu ya. Kita doa dulu yuk. Tuhan yang di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada kami ya Tuhan untuk berkumpul ya Tuhan. Sungguh bukan suatu kebetulan ya Bapak. Bapak Engkau mau urapi kami semua ya Tuhan. Dan urapi telinga kami, urapi hati kami ya Tuhan, sehingga apapun yang hamba-Mu bicarakan ya Tuhan, itu bukanlah dari hamba-Mu, tapi daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan sembunyikanlah hamba-Mu di balik hadirat-Mu ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Dan Kristus bersyukur. Amin. Oke, sebenarnya hari ini tadi seperti diceritakan oleh Pak Jefta, sebenarnya saya banyak sekali kesaksian yang sebenarnya saya bisa bagikan. Tapi mungkin dalam kesempatan hari ini saya ingin membagikan satu aja ya teman-teman ya, yaitu tentang stainless steel. Karena itu bagi saya itu adalah suatu yang pengalaman yang selain daripada saya itu ada 3 pengalaman yang sangat menarik, yaitu pertama kali pada waktu saya baru lulus kuliah, dan yang kedua adalah stainless steel, dan yang ketiga adalah fintech. Tapi saya akan fokus hari ini dalam stainless steel. Mungkin ada bisa ditayangkan company profile-nya, Pak Bravo. The edge of perfection, after all, is limitless. It is only limited when you settle for being okay. We don't and will never do. We are B&M Stainless Steel. We believe that every day, we have to be better than the day before. B&M Stainless Steel is a Jakarta-based precision stainless steel rolling mill that specializes in thin-gauged materials. Established in 1990. We are the first, and currently one of its kind in Indonesia. And since that time, we have been known for delivering precise products and flexible services consistently. With our 2-layer management framework, we perceive everything from 3 perspectives: preparation, action, and continuation. We closely follow through every aspect step by step. We prioritize first things first and make sure no task is left behind by scanning for pending issues. The quality of our products and the ultimate satisfaction of our customers are highly important. But we understand that exceptional factors of production are equally significant too. This is why we emphasize the need to continue improving ourselves to stand out beyond greatness. We're constantly investing in the most advanced manufacturing technology. To ensure high quality end product with level of precision and attention to detail second to none. We have established clean and unpolluted environment, which in turn not only would sustain the well-being of our natural surroundings, but also create a captivating ambience that inspires everyone to give their best and always have a sense of closure in their work. As a token of appreciation for the extraordinary work of our 150 experts, we have also provided recreational spaces to make sure everyone has a high quality of working life, a close-knit, and effective communication. Because we believe happy people produce excellence, and excellence leads to happy customers. We have been distributing our precision products worldwide and have satisfied a lot of multinational clients from various industries, including Toyota, Honda, Samsung, LG, and many others. Our long-term success comes from our belief to never forget that there is no limitation for advancement, that perfection has no end. We take pride in our work, but we refuse to settle. We constantly review and improve every aspect of ourselves inside and out. We repair deficiency and refine proficiency to deliver precision and flexibility. We are B&M Stainless Steel. Oke, makasih teman-teman. Jadi saya mau sharing seberapa gini ya. Maksud saya tuh saya lagi bingung waktu itu kenapa saya mau cerita. Kok bisa saya masuk ke pabrik stainless steel. By the way, saya sebenarnya seorang lulusan dari keuangan sebenarnya. Saya lulusan keuangan waktu itu. Saya suka sains, tapi kemudian
Saya suka agama, saya suka sains, cuma papa saya bilang, Vincent, kamu kan anak paling tua. Udahlah, perusahaan papa kan lagi mau berkembang. Dan papa tuh butuh seorang yang keuangan gitu ya. Nah, jadi daripada kamu masuk aneh-aneh gitu, mendingan kamu masuk keuangan. Gitu. Makanya kenapa saya kuliah tuh di bidang keuangan. Saya tuh sebenarnya agak lemah di keuangan. Saya orangnya lebih suka belajar. Saya menjadi seorang pembelajar, saya belajar ilmu, saya lebih suka baca gitu ya. Mempelajari hal-hal yang baru. Daripada saya ngeliatin angka, laporan keuangan, bukannya nggak bisa karena memang saya belajar itu, kuliah itu. Tapi kemudian itu bukan sesuatu yang saya benar-benar nikmati gitu. Nah kemudian saya suka sekali dengan agama, saudara. Seperti tadi diceritakan oleh siapa tadi yang pertama kali itu adalah Pak Kris ya. Pak Kris saya juga pernah sama seperti Pak Kris, saya pernah bingung mau meluk agama apa. Karena memang saya lahir itu ya dari agama Konghucu ya seharusnya. Kalau dulu Buddha, karena dulu kan Konghucu belum diakui. Tapi kemudian saya tuh bilang, waduh, nggak ada kepastian dalam masuk surga gitu kan. Makanya jadi akhirnya saya belajar semua agama. Termasuk belajar agama Islam, termasuk juga sama seperti tadi Pak Kris. Tapi akhirnya karena satu hal, akhirnya saya masuk Kristen karena saya ditolong Tuhan pada waktu saya hampir mati kecelakaan mobil saat itu. Saya akan cerita itu anyway. Nah terus kemudian waktu itu saya bingung. Karena waktu saya kuliah selesai itu tahun 93 ya saudara ya. Saya kuliah itu selesai tahun 93. Terus kemudian waktu itu zaman itu belum ada pertemuan antara namanya profesional sebagai seorang profesional, seorang usahawan dengan seorang yang senang dengan spiritual, hal spiritual. Kalau sekarang bisa terima lah. Sekarang orang sudah memahami bahwa seorang pengusaha itu juga bisa loh. Sekarang menjadi seorang yang taat Tuhan, yang tahu firman, yang bisa menggabungkan antara kehidupan spiritual dan kehidupan profesional. Kalau sekarang tuh bisa, anak-anak muda sekarang bisa menerima hal itu. Tapi pada waktu tahun 93, pada waktu itu saya baru selesai kuliah, itu masih belum bisa menerima itu. Itu suatu dikotomi. Sehingga saat itu saya tuh bingung, apakah saya ingin menjadi seorang pengusaha atau saya menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi pasti pilihannya pasti seorang pengusaha, saudara. Karena saya adalah anak paling tua, saya cucu paling tua dari keluarga. Ya udah, akhirnya saya juga saya tuh ya udahlah, saya tuh dikotomi banget. Oh, berarti kalau seorang pengusaha itu tidak bisa benar-benar 100% menjalankan firman Tuhan. Itu pemikiran saya saat itu. Sampai suatu saat itu saya tuh menemukan gini, saudara. Saya tuh kaget pada waktu saya kan suka baca buku ya saudara ya. Pada waktu saya menemukan satu ayat di dalam Ulangan 8 ayat 18 ya saudara ya. Mungkin saya akan share screen ya, boleh ya. Ulangan 8 ayat 18. Bisa baca ya saudara ya? Oke, di sini dikatakan, tetapi engkau haruslah ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan engkau padamu kekuatan untuk memperoleh, bayangkan, untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi saudara, pada waktu saya baca itu tuh saya tuh bilang, lah, kalau memang Tuhan menghendaki saya untuk menggenapi perjanjian yang telah Tuhan berikan pada saya. Perjanjian apa? Dia berjanji pada saya, dia akan menyertai saya, dia akan membuat seluruh keluarga saya percaya Yesus. Tapi kalau membuat seluruh keluarga percaya Yesus, kalau saya ngomongnya agama doang, tapi saya nggak bisa mempraktekkan. Papa saya nggak bisa membuktikan bahwa papa saya bisa cari uang, saya bisa saya bisa memperoleh kekayaan. Nah, papa saya mana percaya? Kan banyak orang tuh kadang-kadang kita sebagai pengusaha, apalagi orang tua ya zaman dulu ya. Papa saya by the way sekarang umur 70 berapa beliau ya? 74 tahun. Papa saya sekarang.
Pada zaman dulu kan buktikan dong sebagai anak, kita kan mesti buktikan dulu kepada orang tua kan kalau kita bisa kerja gitu. Kalau kita ngomong agama terus, apa bedanya dengan para penceramah gitu kan? Nah akhirnya waktu saya menemukan ayat itu, saudara, oh iya ya, saya harus dapat harus mendapatkan uang, harus membuktikan pada papa saya. Kemudian saya mulai termotivasi untuk belajar ilmu-ilmu manajemen segala macam. Saya belajar buku-buku Dale Carnegie, saya belajar waktu itu GE ya, waktu itu banyak hal lah, Jack Welch pada waktu zaman dulu ya kan. Nah kemudian waktu saya belajar ilmu-ilmu itu, saya melihat satu benang merah di situ, bahwa ada 3 hal yang membuat orang itu sukses. Mungkin teman-teman di sini sudah memahami itu baik, bahwa ada tiga C katakan ya. Satu hal itu ada 3 C, yaitu calling, competence, dan karakter. Nah ini bagi saya ini suatu revelation, suatu pembaharuan yang penting dalam saya memimpin suatu perusahaan. Kenapa saudara? Misalnya calling ya saudara ya. Kita dalam memimpin, apalagi suatu memimpin perusahaan. Perusahaan saya baik by the way. Perusahaan saya ada lebih dari 60 perusahaan di grup saya. Tapi saya dipercaya oleh papa saya untuk memegang divisi daripada manufaktur. Saya punya sekolah Global Sevilla International School dan ASI tadi, dan fintech, Uami Fintech Indonesia. Yang lain itu dipegang oleh adik-adik saya, seperti hotel, Resmart. Ya kalau di Kaltintara ada 2 perusahaan saya di situ, yaitu ICBC, Bank ICBC di Balikpapan, dan Resmarket di Samarinda dan Balikpapan juga. Itu di grup saya sih. Nah kemudian pada waktu saya menemukan misalnya calling aja gitu. Waktu saya pertama kali ya diminta untuk memimpin suatu perusahaan BNM ya. Saya itu menemukan salah satu alasan BNM itu berantakan saudara. Waktu itu perusahaan itu hampir bangkrut, minus 40 M pada waktu saya diminta untuk memimpin perusahaan tahun 2002 saat itu. Saya menemukan bahwa mereka itu tidak mengetahui calling mereka. Perusahaan itu tidak ada purpose in life, gitu ya. Tidak purpose in life. Karena kenapa tidak purpose in life? Bayangkan saudara, perusahaan itu ya saudara ya, memang didirikan tahun 96 saat itu. Tapi pada tahun 96 banknya pada waktu itu kan masuk BPN. Saya utang saya waktu itu ke Bank Bira, Bank Indonesia Raya, punya Pak Tatang kan. Bank Bira punya siapa Pak? Waktu itu sumpah Pak Tatang. Nah, Bank Bira saat itu. Nah, kemudian apa namanya, banknya kolaps, masuk BPN, dan pemerintah tuh keluaran peraturan yang aneh sekali, saudara. Yaitu bahwa shareholder tidak boleh ambil alih perusahaan itu. Jadi akhirnya perusahaan itu vakum. Dan ini memang mungkin karena kesibukan apa namanya pengusaha ya, kesibukan papa saya dan partner saya ngurusin perusahaan yang lain, sehingga perusahaan ini diabaikan. Pada waktu berubah tahun 2002, pemerintah boleh mengizinkan shareholder untuk mengambil alih. Bayangkan saudara, 6 tahun. Itu kan pasti peta bisnis berubah. Pasti moral karyawan jatuh banget gitu. Sehingga pada waktu saya mimpin itu udah males banget. Udah karyawan males, peta bisnis berubah. Yang dulu tuh saya pikir waktu itu dari 1996 saya itu dirikan itu untuk bikin yang sendok garpu, untuk panci, gitu-gitu ya. Tiba-tiba pada waktu tahun 2002, di mana waktu itu para supplier saya itu berebut untuk masuk ke hilir gitu, hilirisasi. Sehingga saya harus ubah ini, peta jalannya harus berubah. Purpose of company has to change, harus berubah. Nah ini saya pikir ini relevan saya ngomong di sini karena dalam masa pandemi ini, saudara, saya menemukan bahwa perusahaan pun harus rekalibrasi. Perusahaan harus mengadakan upskilling dan reskilling daripada karyawan-karyawannya. Perusahaan harus berani untuk mengubah arahnya daripada perusahaan. Kalau mereka tidak mau tergilas, tidak mau mati di tengah jalan. Bahkan saya pun dalam stainless steel itu saya harus berubah. Saya mengalami transformasi berulang-ulang, saudara. Saya mentransformasi perusahaan ini berulang-ulang. Pada waktu tahun 2002 saya mengubah arahnya menjadi precision steel. Itu nggak gampang, saudara. Kenapa nggak gampang? Saudara, karena pada waktu itu, tahun 2002, perusahaan precision stainless itu cuma ada 10 di dunia. Saya tuh susah sekali mencari teladanan, mencari seseorang, mencari perusahaan yang bisa mengajarkan saya.
Nggak gampang loh saudara. Cuma ada 10 perusahaan di dunia. Precision Stainless Steel ada perusahaan yang stainless yang bisa memproduksi di bawah 0,1 mm thickness. 0,3 mm thickness. Puji Tuhan, hari ini saya bisa BNF Stainless Steel bisa memproduksi sampai 50 mikron ketebalan. Itu jarang banget. Dan yang hanya bisa produksi 50 mikron di dunia ini cuma ada 3 perusahaan di dunia, termasuk salah satunya saya. Jadi saya harus bingung caranya gimana. Jadi waktu itu saya ngobrol sama ini gimana ya. Lalu kemudian shareholder saya ada 2 saudara, yaitu papa saya sendiri dan Pak Sudamek AWS, bos daripada Garuda Food ya. Nah waktu itu shareholder memutuskan, wah kalau nggak ketemu caranya, kalau kita harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan raksasa kayak Kawasaki, Nissin, lalu POSCO, lalu Jindal, ya kan, ThyssenKrupp, ya kan, perusahaan-perusahaan raksasa saat itu, udah mendingan tutup aja deh gitu. Kan sama seperti sekarang. Wah tutup aja deh, kita nggak bisa bersaing, mendingan udahlah daripada diterusin kau rugi banyak. Saya juga pernah berpikir demikian saudara. Terus terang saya tergoda untuk ya udahlah saya menyetujui desakan daripada para pemegang saham saya saat itu. Tapi waktu itu saya ngomong gini sama Pak Sudamek, Pak boleh nggak Pak? Ini toh perusahaan ini juga nggak kemana-mana, saya bilang sama dia. Perusahaan ini sudah ada 150 karyawan. Ini kan kalau kita pecatin semua, kalau kita tutup kan kasihan, 150 keluarga loh. Kita harus PHK gitu kan. Ini perusahaan sudah shareholder sudah mati-matian sudah keluarin duit untuk gantiin. Kan saya bilang tadi banknya kolaps kan. Kalau banknya kolaps berarti artinya saya shareholder harus nalangin utang yang seharusnya ditanggung oleh bank. Kita sudah keluar duit sudah begitu banyak untuk Capex. Kita keluar duit sekitar 100, waktu itu ada 100-an miliar. Masa kita mau tutup? Itu 100 miliar bukan uang kecil loh, Pak. Ya kan? Ya udah terserah Papa, terserah gimana, coba ngomong Papa lu gimana gitu. Pak David ngomong ke sana. Ya udah saya akan ngomong Papa saya ngomong, ya udah lu kalau mau coba setahun, coba deh setahun. Tapi nggak lama-lama, nggak lebih dari setahun ya sebenarnya. Karena kan kita juga perusahaannya kita bukan cuma ngurusin ini doang gitu. Pak David juga ngomong, saya juga mau fokus di Garuda Food. Ya kan? Papa saya juga mau ngurusin yang lain gitu kan. Nggak mungkin lah kita ngurusin cuma BNM doang gitu, mati-matian kita fokus di sana. Akhirnya sudahlah, oke kalau gitu saya izin, saya fokus di BNM benar-benar, saya nggak akan kerjakan yang lain. Selama setahun saya fokus banget di urusan BNM. Ya, dari pagi sampai malam belum ada tol saudara saat itu, sehingga saya itu harus PP pulang pergi ke Cikarang dari rumah saya di rumah saya itu kita lebih waktu itu dalam perjalanan pergi ke sana itu sekitar 2 jam, pulang 2 jam. Saya berangkat kerja jam 7 pagi, sekarang jam 7 pagi. Dan saya pulang rumah itu jam 11, jam 12 malam saya pulang. Setiap hari saya lakukan selama setahun lebih. Dan akhirnya, karena kenapa? Karena bagi saya, lu Bapak Ibu, ada Ibu nggak ada ya Bapak ya. Bapak ini bayangkan ya, jadi kalau perusahaan sudah 6 tahun tidak ada arah, kita harus memberikan arah, kita harus tahu, saya harus petakan, ini perusahaan mau ke arah mana. Ya kan? Jadi akhirnya itu yang saudara harus lakukan. Purpose-nya ke arah mana, tujuan ke arah mana. Terus kemudian saya ngobrol sama kepala produksi saya. Dia bilang, coba apa yang dilakukan? Terus kita pikir-pikir, oke lah, kalau gitu coba kita minta tolong deh. Kita perlahan, kita bikin step by step untuk nggak mungkin lah. Dulu saya produksi itu sekitar 0,8 mm thickness. Nggak mungkin moro-moro tiba-tiba bisa sampai 50 mikron tuh. Itu suatu tugas yang sangat berat. Jadi harus dibikin bertahap. Terus saya ngomong sama orang accounting, udah percuma. Di accountingnya bingung, Pak, gimana ya Pak ya, pembukuannya kacau balau. Akhirnya saya ngomong manajer accounting saya, udahlah lupain pembukuan, saya bilang, stock of nama aja semuanya. Bikin balance sheet yang baru. Hitung kas ada berapa. Kita bikin seolah-olah perusahaan ini kita baru lah. Kas ada berapa, stok ada berapa, piutang ada berapa, pokoknya dibikin baru. Jangan ditelusurin. Cut aja udah. Saya bilang, kalau ditelusurin nggak bisa. Saya pernah nyoba soalnya. Waktu itu awal itu saya pernah nyoba. Susah sekali. Berbulan-bulan kakak bisa ditelusuri. Ya. Sehingga akhirnya saya stok omna, saya bikin itu. Terus kemudian yang pabrik saya tuh, kepala pabrik saya tuh saya bilang, yuk kita coba pikir cara apa. Terus akhirnya nggak ketemu saudara. Susah sekali memang. Kan saya bilang kan untuk mewujudkan visi saya untuk
untuk bikin ke precision tuh ya di dunia cuma ada 10, dan mereka pasti 10 itu nggak mungkin mau berbagi ilmu dengan mudahnya. Dan tapi Tuhan tuh baik, seperti tadi dikatakan oleh Pak Indra, mau nggak mau kita harus doa. Nah, itu saya lakukan, saudara. Saya doa sama Tuhan, Tuhan gimana ya enaknya ya. Akhirnya Tuhan kasih jawab. Tuhan kasih jawab tanpa saya sangka. Salah satu supplier saya saat itu di Malaysia, itu tiba-tiba perusahaannya diambil alih oleh Hong Kong Telkom. Sehingga perusahaan itu apa namanya, perusahaan itu direktur utamanya, pendirinya, dibilang, Vincent, saya sudah kecewa karena waktu diambil Hong Kong Telkom, dia ingin menjadikan perusahaan saya ini bukan precision lagi, tapi menjadi komoditi. Pak Vincent, saya mau ajarin dia ilmu saya gitu. Nah, kan lucu, saudara. Jawaban yang saya cari di perusahaan-perusahaan yang memang precision, nggak ketemu, malah saya ketemunya di seorang Taiwan yang punya perusahaan di Malaysia gitu. Ya, tunggu Jess. Nah itu yang tunggu Jess lagi zoom. Sorry tadi anak saya. Nah itu jadi akhirnya saya ini ya udahlah kalau gitu apa namanya saya gimana ya, saya ambil ilmunya, saya belajar ilmu gimana saya bikin daripada precision stainless steel gitu. Precision stainless steel, saya precisionnya gimana cara bikinnya, dia yang ngajarin. Memang saya tahu orang Taiwan itu kan bapak mungkin tahu ya, agak nakal gitu ya, sehingga apa namanya dia tuh ngambil kesempatan gitu. Dia tuh wah pokoknya kita digibuli terus deh. Tapi saya ngomong sama kepala pabrik saya, udahlah, anggap aja ini ongkos belajar. Sementara itu saya tuh ngomong sama mereka, dan ngomong untuk mereka menyatukan visi, saudara, itu sulit sekali. Maka saya yakin di perusahaan seperti Full Gospel atau perusahaan saudara-saudara lah, bapak-bapak ini, kan paling sulit itu kalau kita ngomong sama karyawan, kan, yuk kita satukan visi. Karena kalau kita nggak nyatukan visi, saudara, kita nggak memberikan arah kepada mereka. Akhirnya kita yang capek. Kita akhirnya yang jadi bos, jadi mandor, kita jadi kaptennya, tapi kita jadi kapten, kita kerja sendiri, saudara. Padahal kan seharusnya perusahaan itu zaman sekarang, itu membutuhkan teamwork, bukan Superman. Benar ya? Nah itu menyatukan visi adalah tugas yang menurut saya yang paling berat, calling paling berat. Belum lagi, saudara, pabrik saya itu terletak di Cikarang. Cikarang itu tempatnya para kadrun, para orang-orang Islam garis keras itu luar biasa banyak. Sehingga pada waktu saya ke sana, itu saya bayangkan, saudara, beberapa orang Islam garis keras itu karyawan saya, itu tidak mau nyalamin saya. Wah, Pak Vincent Kristen, katanya. Pak Vincent datang sini ingin mengkristenisasi kita-kita, gitu. Ya kan nggak masuk akal. Gitu. Ya kan. Terus kemudian orang-orangnya juga karyawan sana sudah mentalitas yang sudah dikuasai oleh serikat pekerja, kan. Serikat pekerja juga kuat sekali di sana. Itu membuat saya tambah yakin bahwa saya harus fokus benar di ini kalau ingin saya mewujudkan visi itu. Sehingga kemudian waktu itu ya udahlah, saya mesti belajar lagi. Saudara masih ingat bahwa saya ini sebenarnya orang keuangan, saya nggak ngerti bisnis ya, sains gitu. Akhirnya saya mesti belajar fisika, saya mesti belajar kimia. Karena itu untuk membuat precision stainless steel itu perlu fisika yang kuat, perlu kemampuan pengertian fisika dan pemahaman kimia yang kuat. Ya, sehingga saya belajar lagi kayak saya ngulang lagi apa yang saya belajar di SMA saat itu. Saya ambil jurusan IPA, by the way. Nah itu akhirnya saya belajar lagi semuanya, menarik sih saya bilang. Wah iya ya. Dan by the way, saudara, ini zaman sekarang ya, saudara ya. Kalau saudara-saudara masih punya kesempatan, kalau bisa arahkan anak-anak saudara untuk masuk IPA deh. Karena kita ini kekurangan engineering banget. Kita kekurangan insinyur yang luar biasa. Hanya 20% loh, saudara, yang available di Indonesia. Softball banyak banget jurusannya, jurusan IPA sedikit. Nah, itu sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab di Daniel 1 ayat 4 ya, saudara. Kalau saudara mau referensi ke Alkitab. Di situ dikatakan bahwa sains itu salah satu persyaratan selain karakter untuk bisa sukses di dalam dunia kerja. Nah, jadi saudara,
Jadi akhirnya calling itu bagi saya ada suatu hal yang sangat-sangat penting. Terus yang kedua apa, saudara? Kedua adalah kompetensi. Itu nggak mudah lagi, saudara. Ada harus punya kemauan untuk belajar, harus mempunyai learner spirit, roh seorang murid. Berikanlah, kata Alkitab ngomong, berikanlah hatiku hati seorang murid. Itu benar, saudara. Kalau kita selalu menganggap diri kita tahu segala hal dan kita merasa sok pintar, yang kita nggak mau belajar sama yang lebih muda, kita nggak mau berubah sesuai zaman, kita pasti akan ketinggalan. Kita dianggap seorang yang kita akan dimakan oleh perusahaan kita. Lambat laun perusahaan kita akan semakin kecil. Saya harus terus beradaptasi dan terus harus belajar. Itu penting. Ya. Jadi kompetensi itu ada dua, upskilling dan reskilling. Apa tuh upskilling? Upskilling adalah kita memperdalam ilmu kita. Kita menaikkan ilmu kita. Reskilling artinya kita mengubah skill kita, menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Yang terakhir adalah karakter, saudara. Karena karakter itu penting, saudara ya. Karakter itu saya menyadari bahwa ada teori Maslow yang menyatakan bahwa tidak mungkin ngomong karakter, kita nggak mungkin ngomong karakter kalau kita tidak penuhi dulu basic need mereka, yaitu kebutuhan mereka. Itu saya sadar. Makanya pada itu saya ngomong sama shareholder, yuk kita evaluasi, kita berikan yang hal yang terbaik. Bahkan waktu itu saya rela, saya bilang, ayo setelah kita benerin keuangan, setelah kita petakan keuangan, kita betulin laporan keuangan, kita bagi keuntungan perusahaan ini dengan karyawan. Jadi itu menuntut transparansi, saudara. Dan itu pada zaman sekarang mungkin umum, tapi pada waktu tahun 2000 awal itu nggak umum, saudara. Karena pada itu shareholder cenderung untuk menutup diri terhadap transparansi. Mereka nggak mau buka-bukaan buku mereka dengan karyawan mereka. Mereka cenderung punya 2 buku untuk pajak atau bahkan 3 buku, untuk satu untuk pajak, satu untuk bank, dan satu untuk perusahaan internal mereka sendiri. Tapi sekarang kan udah nggak bisa kan ya. Nah jadi itu saya benar-benar fokus banget pada transparansi dan accountability ya terhadap perusahaan itu. Sehingga pada waktu saya sudah membangun karakter, jadi sudah penuhin kebutuhan mereka sendiri, kebutuhan mereka saya penuhin, bahkan kebutuhan spiritual saya bangunin musola. Waktu itu saya perayaan agama waktu itu saya izinkan untuk dirayakan walaupun ada batasan. Misalnya tidak boleh Idul Adha, nggak boleh potong korban di sana. Kalau nggak keterlaluan ya, saudara ya. Nah itu kayak gitu-gitulah. Nah itu saya bangun. Saya bersama mereka memberikan bersama mereka kayak Ki Hajar Dewantara yang mengajarkan bahwa ing arso sung tulodo ing madya mangan korso supuri adayani. Itu penting, saudara. Di depan kita memberikan teladan, di tengah kita membangun kebersamaan, kita membangun karsa atau karya, dan di belakang tuturi hadayani kita memberikan semangat dorongan. Sehingga saudara, pada waktu kita melakukan 3 hal itu, saudara, BNM Stainless Steel akhirnya pelan-pelan bisa berubah karakternya. Karena mereka melihat, oh saya serius ya, saya juga bukan seorang bos yang hanya datang, lalu kemudian cuma wirawiri udah selesai. Enggak, saya memberikan teladan kok. Sekarang saya adalah, pada teman-teman di sini, kita sebagai pimpinan perusahaan, kita memberikan yang terbaik ya, itu aja. Nah itu ya sebelum saya akhiri, saya akan saya akan sharing satu hal yang tadi saya ngomong tadi. Seharusnya bahwa sains itu penting, saudara. Untuk menjadi seorang yang sukses di dalam pekerjaan apapun yang saudara lakukan, ya, saudara ya. Itu ada hal-hal yang dalam Daniel pasal 1 ayat 4, saudara lihat di sini. Daniel pasal 1 ayat 4, terus saya udah selesai kok. Daniel pasal 1 ayat 4. Kalian share di sini ya. Pertama adalah seorang yang mau belajar, children kan, anak-anak children itu anak-anak yang mau belajar. Kedua adalah karakter, no blemish, ya kan, tidak bercacat celah.
Ketiga, memahami kasih karunia Allah. Ya, well favored. Ya. Yang keempat, yang berahli, yang bisa menerapkan kebijaksanaan, wisdom, skillful in all wisdom. Percuma jadi orang pintar, percuma jadi orang bijak kalau nggak bisa menerapkan apa yang Anda pelajari. Kedua, yang berikutnya adalah yang bisa mempergunakan pengetahuannya, cunning in knowledge. Berikutnya adalah memahami IPA, memahami sains dan teknologi. Ya. Terus akhirnya berikutnya adalah mempunyai kemampuan untuk berdiri di istana raja. Ini bicara mengenai etiket, saudara. Berikutnya adalah suka mengajar orang, nggak pelit ilmu, saudara. They might teach. Ya. Kemudian adalah orang yang bisa memahami berbagai budaya orang asing, termasuk bahasa asing, saudara. Dan bahasa daripada orang-orang Kaldean. Itu jadi saudara, jadi makanya saudara, investasi terbesar yang bisa saudara berikan kepada generasi muda berikutnya adalah kalau saudara punya anak, cobalah. Sekarang ini generasi ini dunia sudah berubah kok. Saudara akan lihat bahwa pelan-pelan word power akan bergeser. Dulu bergeser dari Eropa ke Amerika. Saya percaya sekarang akan bergeser dari Amerika ke China. Amerika sudah mengakui bahwa saingan mereka terbesar itu adalah Cina. Jadi ya tolong kalau bisa belajarlah bahasa Cina, itu penting banget. Ya, selain bahasa Inggris tentu saja. Ya, itu saja dari saya sharing singkat. Sekarang saya BNM ini, by the way, sekedar promosi sedikit. Perusahaan saya BNM itu dianugerahi selama 2 tahun berturut-turut sebagai 10 perusahaan eksportir terbaik di Indonesia. Primaniata Award. Dan saya penerima Primaniata Award ini bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan raksasa lain seperti Sinarmas, Indofood, dan segala macam. Saya bisa bersaing sama mereka. Dan perusahaan saya sekarang akhirnya menyuplai seluruh mobil tuh yang saudara lihat, Toyota, Honda, Suzuki, itu stainless-nya dari saya. Semua handphone, stainless-nya juga dari saya. Samsung, LG, itu semua yang precision dari saya. Saklar lampu, ya, jarum suntik, itu semua saya yang bikin, saudara. BNM Stainless yang bikin. Jadi ini benar-benar karya anak bangsa, karya orang Indonesia yang tidak dilihat. Dan saya percaya, saya senang banget waktu lihat, Toyota mau masuk, Honda mau masuk ke Indonesia, investasi Indonesia. Ini adalah kesempatan bagi kita. Indonesia akan maju kok. Kita harus siap, jangan kita ketinggalan kereta. Itu aja dari saudara, dari saya. Makasih, saya kembalikan kepada panitia. Wow, dahsyat apa yang disampaikan oleh hambanya Pak Vincent pada malam hari ini. Saya sangat yakin kita sependapat, kita diberkati semua pada malam hari ini. Bolehkah saya melihat dukungan dan membuktikan kesetujuan kita mengacungkan jempol bersama-sama? Wow, thank you so much sekali lagi Pak Vincent. Dan malam hari ini, satu hal yang saya dapat tadi mengenai kata kunci, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang meneguhkan dan menggenapi perjanjiannya. Tadi ayat penutup itu sangat powerful di Daniel 1 ayat 4. Semua kuncinya ada di situ. Tinggal kita mau belajar menghidupi. Dan kita akan melihat semua hari-hari ini berita kemenangan demi kemenangan yang kita bisa sharekan. Baik, kita pada kesempatan ini akan memberikan waktu untuk bertanya. Ada Pak Saudara Lisun tuh tanya tuh, saya jawab dulu ya pertanyaan Lisun ya. Pertanyaan pertama itu. Ya, langsung Pak. Langsung. saya sambil baca soalnya. Jadi pertanyaannya adalah, dia tanya sama saya. Tadi kan saya cerita, pengusaha Taiwan itu yang dari Malaysia yang bagi ilmu ke saya itu, saya cari, tiba-tiba datang, doa atau gimana ceritanya. Dan karena perusahaan Bapak kan ada kompetitor, kan ada perusahaan kompetitor. Jadi gini, sebenarnya dia itu adalah apa ya? Dia itu supplier saya, lebih tepat. Supplier, bukan customer, supplier saya. Dia waktu itu datangin, dia itu agen dari Jijin. Perusahaan Jijin itu ada perusahaan dari Taiwan. Dari Kaohsiung. Dia agennya di Malaysia. Kalau saya pesan di Taiwan, kan waktu itu saya bahasa Mandarin saya babak belur. Saya belepotan lah. Kalau sekarang masih mendingan dikit, karena saya sering ke Cina. Pada waktu itu saya masih aiu lah bahasa Cina saya. Sehingga saya perlu kadang-kadang bahasa Inggris.
Dan karyawan kan nggak selalu saya yang handle, karena kadang-kadang karyawan saya. Sehingga saya perlu agen, dan agen itu orang Malaysia, dia supply stainless steel ke saya. Nah itu kemudian waktu itu dia supply ke stainless steel, dia datang ke Jakarta, nggak tahu ya tiba-tiba dia ngobrol, dia ngoceh-ngoceh lah, dia bilang katanya, iya nih katanya saya ini sudah put out of job, saya sudah nggak ada kerjaan lagi nih. Saya punya ilmu, saya dirikan perusahaan ini, Wolsin, namanya perusahaannya ada Wolsin. Wolsin itu ada di Cikarang, saya deh. Wolsin, tapi sekarang jadi perusahaan yang kurang terkenal ya. Kalau dulu terkenal banget waktu tahun 2002 itu. Wolsin Teknologi. Jadi dia bilang saya ini bisa dulu vision ya. Saya ini bisa bikin sampai 0,1 mm. Thickness tahun 2002 0,1 hebat. Kalau sekarang bisa sampai 0,5, 0,4 mm. Nah itu apa namanya? Maksudnya 0,04, 0,05 thickness. Jadi saya ini punya ilmu ke sana, tapi kok yang beli perusahaan saya Hutchison dari Hong Kong itu, Hutchison Telkom. Itu kok apa namanya kepengennya saya bikin yang biasa-biasa aja, yang penting ngejar volume gitu. Cuma kalau ngejar volume saya ngomong sama shareholder saya, partner saya, ngapain saya di sini? Mendingan lu kerjain sendiri tanpa saya juga bisa kok. Akhirnya saya jual perusahaan saya, Pak Vincent. Tapi saya nggak mau ilmu saya berhenti di saya. Makanya dia mesti mau ajarin, Pak Vincent mau nggak? Kayak begitu. Itu satu anugerah, satu jawaban Allah lah atas doa yang kami semua, yang termasuk saya dan partner dan karyawan saya doakan. Itu jawaban saya, Pak Lison. Oke, lanjut silakan. Ya, cukup puas Pak Lison. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Dari ini ya, Pak Aryan, Adi Prasetyo. Skilling apa yang cocok di masa pandemi agar kita bisa survive di masa sekarang? Itu saya kira tergantung industri apa ya, saudara ya. Tapi kalau menurut saya sih zaman sekarang kita kok balik lagi ke waktu saya SMA ya, saudara. Saya SMA tahun 80-an. Waktu saya SMA itu kan orang-orang senang banget tuh IPA gitu. IPS malah agak-agak kurang gitu ya. Terus akhirnya bergeser semua ke softball, ke IPS, itu jaringan IPS semua. Counting keren, bisa puterin duit gitu kan ya. Ngomongnya gitu dulu tahun-tahun. Saya inget tuh tahun 98, apalagi tahun 98 tuh habis Krismon orang-orang yang ahli keuangan dicari-cari gitu kan. Nah, tapi zaman sekarang saya kira sudah berubah ya, saudara. Zaman sekarang sudah kebanyakan banget orang-orang yang ahli di dalam bidang di dalam keuangan. Saudara berjibun deh, bayang banget deh. Nah, sekarang ini kalau menurut saya yang penting itu kalau saudara ingin belajar itu yang saudara akan sukses skilling apa? Tergantung hard skill atau soft skill. Kalau hard skill saya bilang IT itu penting karena udah apalagi zamannya sekarang jualan kan pakai IT semua ya kan, Facebook, TikTok ya kan, terus apalagi Instagram ya kan, itu IT itu penting banget saudara ya. Terus kemudian saudara juga belajar ilmu sains lah, terutama fisika itu penting ya, karena kan sekarang apalagi Indonesia itu, apalagi Presiden Jokowi kepinginnya kan mineral semua supaya jangan diekspor kan. Pertanian juga bagus saudara. Jangan salah loh, pertanian itu keren banget. Orang-orang sekarang rame-rame ke pertanian, bosnya Tisara aja pindah jadi petani ya kan. Pertanian itu keren banget. Terus kemudian itu yang menurut saya ke depan yang industri-industri yang akan maju di masa depan ya. Fisheries, perikanan gitu ya. Dan saudara sebenarnya beruntung di Kalimantan saudara. Karena kenapa saudara berada di tengah-tengah, saudara bisa banyak sumber daya alam yang saudara manfaatkan. Kalau saya sih ngomong sama teman-teman saya di Jawa, pindah aja lah. Daripada lu di Jawa pusing, mendingan lu pindah ke Indonesia Timur lah atau mana kayak gitu, kayak bilang gitu. Itu aja sih kalau menurut saya. Kalau soft skill ya tahu lah. Network itu penting, bangun network, flexibility itu penting. Zaman sekarang udah jangan jadi Superman lah. Itu ilmu komunikasi itu sangat penting saudara. Karena kadang-kadang kayak kita ya susah banget loh. Kita pinter sendirian saudara ya. Ada orang jago gitu ya, jago banget nih. Tapi kemudian nggak bisa kerjasama sama orang ya, waduh itu mah nanti capek sendiri, itu perusahaan nggak akan bisa berkembang. Ya, jadi itu menurut saya yang harus skill-skill yang dibutuhkan.
Oke, silakan lanjut. Dibacain aja itu apa, moderator dibacain aja itu pertanyaannya di chat. Pak Johnson kembali Ya. menanyakan tadi ini, Pak menyebut tadi ada perusahaan yang beroperasi di Balikpapan dan Samarinda. Apa ya Pak? Tadi Ada kayaknya 3 disebut perusahaan, Res Market, supermarket tuh. Oh itu luar biasa, itu cerita luar biasa lagi. Itu Res Market itu saya nggak pernah nyangka, saudara. Di masa-masa pandemi sekarang ini itu omsetnya gila-gilaan, itu naik itu jauh melebihi budget yang perusahaan canangkan gitu ya. Itu naik sampai berapa kali lipat itu waktu itu omsetnya Res Market. Karena kenapa? Saya lagi karena Res Market ada singkatannya saudara. RANCH. R itu apa? Reassure Food Safety. Kita harus supermarket itu harus saudara ingat supermarket itu pertama kali harus food safety. Keamanan pangan itu penting, saudara. Dan waktu flu burung, saudara, itu Res Market adalah satu-satunya supermarket yang masih jualan ayam. Ya, masih jualan ayam. Orang perusahaan supermarket lain sudah nggak jualan, kita masih berani jualan ayam. Waktu sapi gila kita masih berani jualan daging sapi. Why? Karena kita tuh benar-benar strict kepada kualitas. Kita pelajarin benar, kita telusurin itu benar enggak sih, gitu. Ya kan? Terus advocate healthy living. Jadi kita akhirnya mengadopsi bahwa kita tuh harus hidup sehat dan dimulai dari makanan yang sehat, nutrisi yang sehat. Ya kan? Advocate social responsibility atau advocate social responsibility. Kita bertanggung jawab terhadap supplier kita. Ya. N baru nourish healthy living. C cater to individual desire. Dan yang H itu baru host wonderful experience. Itu RES. Terus berikutnya selain itu ada ICBC, perusahaan bank dari Cina, yang perusahaan salah satu bank terbesar di dunia, Industrial and Commercial Bank of China. Itu bank mandirinya pemerintah Cina. Kita menyalurkan duit itu waktu itu ICBC sudah menyalurkan duit ke pemerintah kita. Itu pemerintah Indonesia. Itu kalau nggak salah itu sekitar 3 miliar US dollar tahun 2019 3 miliar kita taruh di mana aja, kita salurkan kemana? Kita salurkan ke infrastruktur saat itu. Kita bangun ke Pertamina, ke bangun jalan tol gitu-gitu. Yang terakhir adalah Midtown Residence, itu hotel. Itu 3 perusahaan yang grup saya punya di sana di Kalimantan. Satu lagi di Pontianak sih, Kuburaya, itu perusahaan kelapa sawit. Saya kerjasama sama Desang Group. Desang Group itu Miwon, bumbu masak tuh loh. Itu saya punya tiga kalau nggak salah tuh saya punya 9.000 hektar deh, 9.000-10.000 hektar di sana. Itu aja sih yang saya punya di Kalimantan. Oke, lanjut. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Hendrik, Pak. Saya sedang merintis startup di bidang clean tech. Pertanyaan, apakah saat ini masa yang tepat untuk mendirikan perusahaan atau di hold dulu sampai kondisi pasar pulih? Gini, mendirikan perusahaan tuh menurut saya kita harus paham dulu bisnis proses. Ya, kalau bisnis proses harus paham. Dan sebenarnya tidak ada waktu yang tepat ya kalau kita ngomong apa mulai atau enggak gitu. Kita bukan juru ramal, juru tentu menurut saya. Jadi kalau kita mau masuk ke fintech, kita harus tahu kita bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan daripada customer kita. Kita mau fintech ke arah mana gitu. Jangan fintechnya sama dengan orang-orang lain. Ya percuma dong. Ada misalnya nih laku nih satu kota nih, misalnya cafe shop. Saya pernah ngomong kok sama orang NSP, mau keluar nih dari bank NSP. Dia bilang, Pak, kita bikin cafe shop yuk. Saya bilang sama dia, lu bikin cafe shop nggak salah, sudah banyak banget tuh cafe shop. Nah demikian nih kalau menurut saya fintech juga sama. Fintech tuh masih ada celah, masih ada kemungkinan. Tapi fintech yang ke arah mana? Ya, fintech ke arah mana? Dan fintechnya mau kita bikin yang tolonglah kita bikin yang spesifik ke arah mana? Misalnya education fund atau productive loan atau pertanian. Ya kita pikirin lah, kita spesifik. Saya nggak tahu apa yang ada di sesuai dengan target marketnya saudara. Itu dulu dimulai dari situ dulu. Dari situ baru kita create platform untuk fintechnya. Saya yakin itu pasti bisa kok.
Pak. Untuk Ya, menyambung yang tadi Pak, sebenarnya saya rintisan saya bukan fintech Pak, tapi clean tech Pak, Oh, teknologi. sorry, bukan clean tech. Oke. Iya. Clean tech itu apa, Pak? Clean tech itu saya mendaur ulang Pak ban sampah otomotif, karet ban bekas itu untuk saya jadikan kayu sintetis Pak. Oke. Jadi Ya. ya. Customer-nya udah tahu siapa aja yang akan beli. Sasarannya itu bahan bangunan, logistik, terus kemudian ya sekitaran untuk menggantikan kayu konvensional, Pak. Oke, jadi kalau menurut saya ada coba pakai apa namanya teorinya Porter lah. Anda lihat kompetitor Anda siapa, customer Anda siapa, supplier Anda siapa, ya bisnis proses apa, dan pakai Porter analisis kan tahu kan. Dari situ ada petakan, terus ada petakan SWOT Anda, strength, weakness, opportunity, threat. Nah dari situ Anda bisa gambaran kok. Apakah bisnis itu masih bisa jalan nggak sekarang? Baik Pak, terima kasih Pak Vincent. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini sepertinya animonya ini tidak kalah penting tidak kalah bergairah ini Pak malam ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan terus ini. Tadi Pak Lisun juga ada pertanyaan yang belum terakomodir katanya ini. Pertanyaan kedua mengenai kalau kita sebagai anak Tuhan yang sebaiknya seandainya jika tidak ada anugerah seperti tadi yang Bapak sampaikan, ada teman yang mengajarkan teknologi tersebut, apa yang Bapak akan lakukan saat itu? Karena sering kali kita anak Tuhan menghadapi jalan buntu seperti itu. Jalan buntu dan menunggu anugerah atau pertolongan Tuhan. Kalau menurut saya dua-dua harus jalan ya. Saya ingat namanya kan ora elabora, berdoa dan bekerja ya. Itu bukan tanpa dasar saudara. Di Alkitab juga ada tulis kok. Bahwa orang yang berdoa saja tapi nggak bekerja itu juga sia-sia. Orang bekerja tanpa beristirahat dengan Tuhan itu juga terima. Jadi kalau menurut saya dua-dua harus jalan. Saya terus terang waktu itu ya saudara, saya cuma kasih tahu sharing ya untuk BNM ya. BNM itu pada waktu itu saya seperti mengalami frustasi banget. Akhirnya waktu itu saya ngobrol sama teman-teman saya, sama karyawan saya. Yuk kita doa puasa yuk. Yang antusias manajemen gitu, antusias kata, oh ya Pak, yuk kita dukung Pak. Cuma waktu itu saya mengalami kendala yang luar biasa, saudara. Kenapa? Karena ternyata yang dukung hanya Kristen saja, saudara. Padahal kan teman-teman Islam kagak dukung gitu. Waktu saya tuh pikir awal mulanya, saya pikir tuh wah teman-teman Islam ini nggak dukung karena mungkin ya Islam garis keras inilah tidak mau kerjasama dengan Kristen. Saya pikir gitu loh saudara. Tapi saudara lucu. Waktu saya tanya gitu loh, kenapa ya? Kok kalian nggak mau ikut doa puasa bersama-sama kami? Saudara tahu nggak jawabannya apa? Pak, saya bingung Pak. Doa puasanya Papa ngomong 40 hari. 1 hari sih nggak apa-apa. 40 hari doa apa Pak ya? Iya, benar juga. Doa apa ya begitu? Saya kalau orang Kristen kan gampang tuh. Oh, hari pertama, hari kedua kita tahu kita apa yang didoakan. Orang Islam tuh butuh guide. Butuh guide satu-satu. Hari pertama doa ini, hari kedua doa ini. Dia perlu guidance, saudara. Saya baru sadar, saudara. Akhirnya saya ciptain tuh. Saya bikinin. Saya ngomong, aduh, ya udah, oke, boleh. Terus saya sama Tuhan. Tuhan ini ngomong, apa? 40 hari jadi saya bikin buku, saudara. Saya bikin buklet. Hari pertama doa ini, hari kedua doa ini, hari lucu saudara. Saya bikin buklet itu, terus saya kasih kepala pabrik saya bilang, ya saya orang Kristen ya, saya bilang, kamu kan orang Islam, saya bilang, tolong terjemahkan cerita saya ini, tulisan saya ini kepada disesuaikanlah dengan kaidah-kaidah Muslim lah, kaidah-kaidah Islam supaya yang orang-orang bawah juga bisa paham. Oh ya Pak, siap Pak, semangat doa puasa saya yang tiba-tiba kok saya puasa kok lapar ya, belum waktunya kok udah lapar gitu, tapi karena ada kebersamaan bersama-sama kita berdoa berpuasa, terus akhirnya saudara lucu nih, setelah 40 hari doa puasa breakthrough terjadi. Breakthrough-nya apa? Breakthrough-nya pada waktu itu terus terang pertama susah banget saya nembus angka 200 ton satu bulan tuh sulit sekali saat itu ya. Saat itu berkisar 180-190 ton per bulan saat itu. Mau capai 200 sulit. Kedua itu kelihatannya ada aja pabriknya, mesin breakdown lah, ada inilah, ada itu, ada orang sakit segala macam. Serangan-serangan tuh banyak datang. Sehingga waktu 40 hari doa puasa itu
itu ada satu lokasi, saudara ya. Lokasi itu angker gitu. Di pabrik saya itu ada satu lokasi angker banget. Karena itu tempatnya bukan jin buang anak, bukan, tapi tempatnya orang tanam kepala kebo di situ. Ya, itu tahu-tahu pecah, saudara. Pecah gitu, bisa retak gitu, dan akhirnya orang-orang Islam sampai terbelalak. Nah, saya juga kaget gitu loh, kok bisa tiba-tiba yang itu 4 kontraktor, saudara. 4 kontraktor coba untuk bongkar itu fondasi, nggak bisa. Karena ada kepala kebonya. Makanya saudara jangan tantan kepala kebo deh, pusing dah. Nah, akhirnya pada waktu doa puasa itu kuasa jahat itu lepas dari situ, saudara. Capek 300 ton dalam waktu hanya katakan 6 bulan 7 bulan lah, akhirnya bisa tercapai. Itu luar biasa. Tahu-tahu saya bisa nembus ke Toyota untuk pertama kalinya. Wah, itu keren kita itu yang menurut saya harus doa dan usaha itu harus dua-dua. Oke, silakan. Baik, 2 pertanyaan terakhir karena mengingat waktu, kita akan close meeting kita di 21.30. Ya. 1 pertanyaan dari ini jauh-jauh datang dari Bali, Pak. Ya. Ini koordinator Murtadin, Pak. Bapak Dr. Darwan Tamunan, silakan Pak. Oh ya, Pak Darwan saya kenal tuh, Pak Darwan. Apa kabar Pak Darwan? Dari tadi request, Pak. Enggak, saya. Waduh, terima kasih. Selamat malam orang-orang terbahagia di dunia. Yes. Ya, ini Pak Vincent ini seorang yang kalau saya bilang basically orang sains ini pemikir, Pak. Ya. Seperti ya memberikan kita kiat-kiat yang jitu. Kalau saya mau bertanya, Pak, seperti ini, ya. Kalau kita di sini kan ada komunitas, ada beberapa orang ini saya lihat di sini, ya kan. Kira-kira apa ya yang bisa dibagikan kita kerjakan bersama-sama kan gitu di saat seperti ini. Sederhananya seperti itu, Pak, ya kan. Sebab ini semua punya profesionalitas masing-masing, punya kerinduan, punya keinginan. Goalnya satu adalah bagaimana ya bisa menjadi orang yang berpenghasilan kan seperti itu, Pak. Habis itu kita bisa melakukan kebenaran firman. Nah, kira-kira Pak Vincent ini apa ini kira-kira yang bisa untuk misalnya kita yang ada di sini, mungkin di teman-teman ini semua ya, supaya apa ini Pak gitu loh yang bisa kita untuk ini. Itu yang saya pertama yang saya dari semua pemaparan tadi ya, saya pikir wah ini kalau saya pribadi ditanya, saya ini basically produsen. Saya kalau disuruh memproduksi, Pak, saya bisa mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, istilahnya dari fashionnya. Saya suka memproduksi, latihan, memproduksi ya, terus food, ya cake. Saya pokok dengan istri kami komitmen kalau dikasih ini belajar bisa memproduksi gitu kan. Nah, sekarang kalau dari pemaparan tadi buat kita ini semua, kira-kira apa nih Pak gitu? Mungkin Pak Yefta dari tadi nggak bertanya-tanya juga nih, saya pikir cuma dia pikir dikasih waktu kesempatan. Jadi kita minta Pak Vincent lah dulu. Kira-kira apa ini yang bisa gitu loh Pak? Ya baik yang jadi gini. Ada satu yang saya pernah dapat baca dan dengar Pak, bahwasanya Pak kita ini adalah ya saya pegang buat diri saya juga ini. Saya bermulai dari UMKM dibilang yang lebih kecil lagi gitu Pak. Ya kan? Yang pertama adalah ya saya ini setia pada perkara-perkara yang kecil. Ya kan? Udah itu saya bermimpi yang besar Pak. Saya bermimpi yang besar. Saya mulai dari saya bagaimana sih saya bisa supaya saya bisa membuat film daripada untuk memproduksi di afdruk ini untuk dicetak di kaos. Membuat filmnya ya, desainnya filmnya dulu saya pikir. Ya desain saya harus perlu komputer, perlu apa segala macam, film lah dulu waktu itu. Jadi saya setia pada perkara-perkara kecil, saya belajar itu. Waktu itu saya bermimpi yang besar, suatu saat saya harus bisa mendesainnya, men-settingnya sendiri di komputer, saya belajar Photoshop, saya apa segala macam itu. Saya bermimpi saya besar. Udah itu saya do it now, saya lakukan sekarang Pak. Jadi ini setiap pada perkara kecil, saya mimpi yang besar, do it now. Sekarang apa yang harus kita do it now Pak? Yang ada semua di grup ini. Terima kasih FGB Man. Bisa ini loh Pak. Jadi gini, Pak Darwan luar biasa itu pertanyaannya mewakili saya kira. Jadi gini menurut saya saudara ya, kita kalau mau tahu apa yang harus kita lakukan, kita mulai dari lembaran kosong. Itu yang kita ngajarkan namanya white canvas. Kalau dalam istilah manajemen itu namanya white canvas.
Dari white canvas itu kita tuangkan ide-ide kita. Dan sekarang saya promosi ya, salah satu perusahaan saya adalah Indonesian School of Entrepreneurship. Itu didasarkan dari pertanyaan yang sama seperti yang diajukan oleh Pak Darwan. Banyak perusahaan orang-orang kita ini mau berusaha, tapi nggak tahu mulai dari mana. Makanya jadi kita mendirikan sekolah itu. Saya waktu itu Pak Damex sih ya sebenarnya ide dari beliau. Waktu itu dia bilang dia konsultasi sama Pak Teten Masuki, Menteri Koperasi, dia bilang, wah saya tuh mesti ternyata ada 4 hal nih yang kita harus dirikan nih. Kita kebanyakan dapat e-certificate, kita nggak bisa praktekin sertifikat kita. Jadi kita harus mulai dari white canvas. White canvas itu penting. Nah itu ada link yang saya share di grup wirausahapaju.id, itu linknya daripada Indonesian School of Entrepreneurship. Nah, itu bapak saudara-saudara bisa lihat di situ. Nanti kita ajak dan bisa join untuk bagaimana mulai dari white canvas kita tuangkan ide kita akan bantu sampai saudara bisa mewujudkan perusahaan yang bapak-bapak inginkan. Ya satu itu. Kedua adalah komunitas. Itu penting saudara. Ya komunitas itu penting. Karena itu kalau menurut saya komunitas itu Pak Darwan menurut saya kalau kita sudah tahu kita mau usaha apa, kita kumpulnya sama orang-orang yang sama, yang satu visi dengan kita. Kalau tadi misalnya clean tech tadi, ada yang ngomong clean tech, ya kita berhubungan dengan orang-orang sehubungan itu. Pikiran kita jangan bercabang, kita harus fokus banget. Kalau memang kita ingin dirikan itu, kita harus jalan. Seperti inilah, huruf T lah. Kalau dalam pabrik kan ada namanya kunci T. Kunci T kan harus yang ininya nggak terlalu lebar, tapi akarnya itu dalam, kayak pohon. Pohon akarnya itu dalam banget, ya kan butuh waktu tahunan untuk berakar dalam, tapi itu pohonnya akan tumbuh kan. Kita dalamin dulu deh, kita benar-benar dalamin, kita fokusin dulu. Loh, saya juga sama, saudara. Saya mimpin perusahaan banyak, saya ada perusahaan saya 60 perusahaan. Tapi jangan sangka, saudara saya yang saya nggak menguasain semua, saudara. Saya hanya menguasain, yang saya bilang tadi, saya hanya menguasain 3 bidang. Jadi saudara-saudara jangan tanya saya race market, karena saya bukan bidang saya gitu. Itu ada profesional lain yang jalankan. Saya cuma fokus cuma 3 hal, yaitu pabrik, manufaktur. Saya fokus di fintech, sama fokus di sekolah. Nah, saudara temukan passion saudara itu apa? Temukan itu aja dah. Kalau udah temukan itu, fokus di situ, nanti kemudian saudara bisa add value dari perusahaan kemampuan saudara miliki. Misalnya dari pendidikan, ya saya ngomong dari pendidikan sama fintech. Nah, gimana pendidikan dan sekolah saya dan fintech saya itu bisa bantu komunitas. Demikian juga teman saya yang lain. Jadi kita sama-sama akhirnya jadi, oh ini bisa bantu ini, you bisa bantu ini, you bisa ini. Lama-lama kan jadi besar Pak Darwan. Itu sih yang saya pikir harus dilakukan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, pertanyaan terakhir ya. Ada yang mau langsung bertanya? Kalau tidak ada, di sini ada budaya Pak, peraturan tidak tertulis, moderator itu harus memberikan pertanyaan. Wah, jadi iya, saya akan menutup dengan pertanyaan saya malam ini. Iya. Kira ini simpel saja Pak pertanyaannya. Tentang bagaimana Bapak tadi berbicara panjang lebar tentang bagaimana Tuhan menyertai PT BNM Stainless Steel. Nah, parameter awal apa yang Bapak yakini untuk bahwa stainless steel ini firm bahwa memang dari Tuhan? Bukan karena daging, ambisi, kemampuan secara materi kita untuk menjalankan bisnis. Bahwa ini memang benar-benar Tuhan, dan Tuhan memang yang mau dimuliakan di dalam bisnis ini. Ya. Itu saja, Pak. Jadi kadang-kadang kita sebagai manusia, apalagi orang Kristen, kadang-kadang kita terlalu rohani. Gitu. Jadi kata Pak Yesta ngomong. Dikit-dikit kita tanya, oh ada nggak di Alkitab? Kadang-kadang lucu ya, kadang-kadang orang Kristen juga ngomongnya aneh gitu. Ya. Ya, kan? Ya. Tapi kalau menurut saya sih gini aja, simpel aja. Bahwa saya pasang pegangannya itu dalam kitab, dalam apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Apakah pada waktu kita berjalan, apakah pintu itu terbuka atau tidak bagi kita? Kalau pintu itu terbuka bagi kita jalan. Mazmur mengatakan Tuhan menetapkan, nah, coba ya saudara coba simak baik. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Tuhan menetapkan, saudara. Artinya, saudara, saya tanya dulu sama saudara. Kita harus melangkah dulu atau kita tunggu signal daripada Tuhan. Kok saya bilang
kita harus berjalan dulu, saudara. Benar nggak? Kalau nggak, bagaimana Tuhan bisa menetapkan langkah-langkah kita? Kalau kita tunggu siang dari Tuhan, bagaimana Tuhan menetapkan kalau kita belum melangkah? Benar nggak? Kita langkah dulu. Udah kita langkah, kebentok nih, bentok ya. Oke, ya udah. Jadi kalau dan kita harus berani untuk ada waktu ya, saudara, ada waktu. Ada waktu yang kadang-kadang kita nggak tahu. Misalnya gini, kita udah mentok sana, mentok sini, sudah. Berarti kalau menurut saya kalau sudah mentok kanan kiri, kita istirahat dulu. Nah, kita perlu beristirahat dalam Tuhan, itu penting, saudara. Karena banyak pria itu lupa, saking dia semangatnya, dia bekerja, dia harus berusaha sendiri, dia lupa bagaimana caranya beristirahat di dalam Tuhan. Pada waktu kita mentok kanan, kita stop dulu. Oke, itu kita masukin dulu ke dalam laci. Oke, Tuhan, saya stop dulu ya Tuhan, saya udah nggak ngerti ini saya mau diapain. Terus kemudian waktu kita masuk ke dalam laci, terus kita jalin aja hidup kita pelajari. Kayak sepatu tahun 98. Saya banyak nganggur ya, saudara. Tahun 98 tuh saya banyak nganggur, beneran nganggur. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Terus menurut saudara-saudara apa yang saya lakukan tahun 98? Apa saya diem? Apa saya nonton? Waktu itu belum ada internet, saudara. Internetnya masih ada ya. Saya lupa ada, tapi waktu itu masih pakai kring, dial up lah ya. Masih lama banget, belum ada wifi. Nah itu akhirnya yang saya lakukan apa, saudara? Karena saya belajar seperti tadi dikatakan di Daniel 1 ayat 4. Saya belajar bahasa Mandarin, saudara. Saya beli buku-buku IPA. Saya beli buku-buku bisnis. Zaman dulu nggak ada e-book, saudara. Jadi saya ke toko buku, saya tuh borong buku Pak Yesta. Saya belajar buku. Terus saya tanya, terus saya kumpul sama komunitas dari Jalan Padarwan. Saya ketemu komunitas, ketemu itu, saya ikut pelatihan ini, pelatihan itu, saya ikutin terus itu ya. Saya tambah terus kemampuan saya, kompetensi saya tambahin terus. Sehingga pada waktu kesempatan datang, akhirnya kan saya sudah siap, nggak ketinggalan kereta. Karena saya sudah siap dulu nih. Saya sudah belajar bahasa Mandarin, saya sudah belajar IPA, saya sudah belajar keuangan, saya belajar IFTEK, saya belajar semua. Itu yang menurut saya yang harus kita lakukan. Prepare yourself lah. Itu Pak ya. Dahsyat. Thank you Pak. Sama-sama. Baik. Saya kira waktu juga lah yang memisahkan kita malam hari ini. Sebelum kita akhiri acara kita, Sekretariat oleh Pak Lison akan memberikan pengumuman. Nanti dokumentasi ya, tolong Pak Yesta ya. Ya, setelah ini Pak, setelah pengumuman kita dokumentasi Pak. Lanjut. Shalom teman-teman semua, dengar ya? Dengar. Oke, baik. Kalau gitu langsung ya kita ke pengumuman dari Sekretariat. Pengumumannya untuk acara Zoom meeting gabungan kita 2 minggu sekali, setiap Jumat malam. Dan untuk yang tanggal 26 Maret, pembicaranya adalah Pak Suyanto Choeng dari Antar Aja, dari digital ya. Nah, cuma untuk harinya akan coba kami informasikan lebih lanjut lagi. Memang kita punya jadwal adalah Jumat malam. Akan tetapi kita tahu bahwa sekarang Jumat malam ini ada acara FGB pusat juga ya. Ada FGB nasional. Jadi seperti malam ini, jadi tabrakan. Jadi coba nanti kita akan review lagi untuk waktunya. Apakah kita akan pindah hari atau apa, nanti akan kita info lebih lanjut. Itu informasi yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, bentar ya teman-teman, sambil saya tampilkan. Baik. Nah, untuk yang kedua, ini kebetulan nih Pak Vincent ada di sini. Jadi tanggal 7 April, tapi firmnya nanti ya Pak ya, kita infokam ya dari Pak Vincent ya, setelah dari Pak Vincent. Jadi kita akan ada undangan khusus nih dari Pak Vincent, chapternya Pak Vincent itu ada Pasca Bersama ya, tanggal 7 April 2021 malam ya, sepertinya Pak ya. Ya. Jadi nanti akan diinfokan lebih lanjut kepastiannya, tetapi ada Pasca Bersama kemungkinan dan pembicaranya juga cukup bagus gitu. Jadi spesial nih, region kita diundang teman-teman. Itu kolaborasi kita semua itu, brother.
Iya. Mantap. Makasih Pak. Bicaranya Pak Timothy Arifin dari Oh ya, GDI, udah pasti Pak ya. GDI Rock, udah pasti itu, udah confirm kok Oke, beliau. sip. Ya, jadi kebetulan nih Pak Vincent langsung di sini. Dan pengumuman terakhir, saya mengintip ada Bapak Liki tadi. Ini beliau ini sepertinya adalah partner dan Enggak, itu dari Cina Pak Disun. Betul. Datang dari Cina itu. Spesial ya. Iya, Dari karena Shanghai. saya pernah tahu beliau ini jadi pembicara pokoknya yang tentang Cina-Cina gitu ya. Nah, jadi kalau next kita ada topik yang mau kita bahas mengenai Cina yang tadi katanya Pak Vincent akan shifting mungkin dari Eropa ke Amerika ke China gitu ya. Kita perlu belajar nanti mungkin suatu hari dari Pak Liki. Thank you Pak Liki udah hadir. Makasih Liki. Iya. Thank you. Demikian Pak Moderator, saya kembalikan. Baik. Saudara Billy, kita akan saya minta tolong kepada teman-teman semua untuk membuka kameranya, kita akan foto bersama sebagai dokumentasi yang akan dikirim ke FGB Internasional ini kelihatannya. Yang terbaik nanti dikasih hadiah oleh Pak Darwan dari Bali. Voucher nginep. Voucher nginap, tapi di kondotel grupnya Stanley Steel katanya Pak. Iya, betul. Voucher nginep di grupnya punya Pak Vincent. Ya. Iya, kondotelnya. Iya. Oke teman-teman, Billy udah siap Billy? Sudah. Yuk, semua buka ya. Dikasih aba-aba Bill, tolong. 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Ya. Makasih. Sekali lagi, terima kasih buat semuanya. Bro Yefsa, Mandi sudah ada atau besok ada 2 pagi, tolong di... Oh, tadi tidak diumumkan ya. Oke. Pada kesempatan ini juga mengingatkan kepada semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini bahwa regional kita Kaltim-Utara setiap hari Sabtu jam 7.30 kita ada 2 pagi. Berharap semua teman-teman yang hadir bisa join bersama. Kita akan mengalami bersama-sama lawatan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan besok akan dilayani oleh Pak Anthony William untuk sharing firman dan kesaksian yang akan dibagikan besok. Oke? Jangan kita lewatkan dan kita akan ketemu besok pagi dan malam ini kita akan menutup acara kita. Saya minta dengan hormat kesediaan Bapak Thomas Soilangon tadi sudah ada ya. Sebagai Regional Executive Vice President. Tidak ada Pak Thomas? Baik, kalau begitu saya sekali lagi atas nama Regional Kaltim-Utara sebagai regional Pak Anthony William, Pak Anthony William yang akan memberikan kata ucapan terima kasih sebagai Regional Vice President Regional Kaltim-Utara dan sekaligus menutup kita di dalam doa. Silakan Pak Anthony William. Baik, terima kasih atas waktunya dan sharingnya Pak Vincent Jaya Saputra. Kami sungguh terberkati, sungguh memotivasi untuk menghadapi pandemi ini supaya lebih kuat, lebih jaya di bisnis dan di Tuhan. Semoga ada kesempatan berikutnya Pak Vincent bisa diundang lagi untuk sharing usaha yang lainnya lagi. Karena di dalam daftar itu sangat banyak sekali, Pak. Jadi, minta kesediaannya kalaupun waktunya masih ada. Oke? Karena waktu, mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu. Terpujilah namamu, dimuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, dengan sharing firman dari Pak Vincent,
sangat memberkati kami, sangat menguatkan kami khususnya di FGB MFI Kaltentara. Biarlah kuasa-Mu turun terhadap Pak Vincent, biarlah apa yang dikerjakannya menjadi nyata bagi mereka yang menikmati menjadi anugerah. Kita yang di Kaltentara semoga terberkati menjalankan firman dan berkati dalam nama Tuhan Yesus, doa dan